Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dari CGP Angkatan 9 Kota Cilegon yang telah menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada kesempatan ini, saya mencoba mendesimasikan pemahaman terkait pendidikan guru penggerak dalam hal budaya positif. Di sini, saya menyebarkannya kepada rekan guru sejawat dan membuat keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 7 Kota Cilegon, Ibu Haja Nazian Amai, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 7 Kota Cilegon yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat hingga saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, seluruh rencana-rencana yang sudah kita buat bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua hingga yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang agendanya kita berkumpul di tempat ini adalah melakukan diseminasi kami peserta CGP, saya sendiri, Ibu Ati, lalu ada Pak Luna dan Ibu Sasa untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak di modul 1 kegiatan aksi nyata. Baik Bapak Ibu, ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang nilai-nilai disiplin dan kebijakan universal. Mohon maaf, nilai positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, nilai keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kami bertiga nanti akan bergantian untuk memaparkan ke-6 topik tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke topik-topik yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita lihat bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Nazian Amai. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Dulu berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wa ala alihi wa sahbihi. Saya hormati rekan-rekan CGP, Bu Adi, Pak Umar dan Bu Sasa, yang kami hormati anak-anak guru. Terima kasih sudah bergabung dan hadir untuk salah satunya adalah mensupport anak-anak kita juga yang dalam hal ini kegiatan CGP-nya. Dan hari ini kita akan destinasi aksi nyata dari 3 DPP dan Paula serta Nusantara. Ini adalah sangat luar biasa. Kita support bagaimana tahu
belajar. Jadi semuanya kelihatan, apapun itu harus ada hasilnya nyata, dan hasilnya itu harus didestinasikan semuanya, bukan hanya teori, tapi untuk implementasi itu harus semuanya warga sekolah atau rakyat atau orang semuanya harus didestinasikan. Ini tidak ada namanya budaya positif ya, budaya positif dan beredar universal, teori inovasi lingkungan dan institusi. Memang luar biasa. Sekali lagi mohon doanya, mohon supportnya agar kita dengan ini semuanya kegiatannya berjalan dengan lancar, kemudian juga lolos atau lulus, segera disahkan menjadi bukan lagi izin tapi calon tapi disahkan menjadi guru pembina. Karena sekali lagi Bapak Ibu, pengembangan diri itu semuanya dari diri sendiri, dari sertifikatnya. Jadi pengembangan diri baik yang tercatatnya, kawan-kawannya semuanya dari diri sendiri. Ya, disupport oleh siapapun. Kalau dari diri sendiri tidak berkembang dan maju di dalam kita susah. Ibu bangga, semangatnya luar biasa pada Pak Umar, Bu Ani dan Bu Salsa. Ibu sangat mendukung sekali. Kita sama-sama saling mendoakan agar semuanya lancar dan semuanya sukses. Dan rekan-rekan yang mahasiswa ini adalah ilmu ya, ilmu yang harus ini sebenarnya harus ada semua, karena memang ini tahun ini memang kurikulumnya harus seperti ini semuanya. Jadi sekali lagi identitas itu ya, terutama yang kami sertifikat itu harus dibuka, jangan beda karena semuanya pakai aplikasi. Jadi kalau sertifikatnya jangan dibuka, berarti kita tidak ingin maju, pasif ada pasif dan tidak ingin maju dan sukses. Oke, itu saja. Sekali lagi semoga sukses para teman bersama dan berarti berjalan dengan lancar dan segera bisa menjadi guru benar. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu para sahabat yang sudah memberikan motivasi, dukungan serta doanya. Kami bertiga khususnya dukungan tentu saja, doa dan juga motivasi khususnya dari Ibu para sekolah dan juga rekan-rekan semua yang ada di SMP ini itu memberi kekuatan kepada kami ya, Pak Umar, Mas Salsa. Kami sejauh ini hampir menyelesaikan, ini adalah aksinya yang terakhir yang keempat dari modul 1. Masih ada 2 modul lagi yang nanti akan kita jalani. Insya Allah berkat dukungan dari semuanya, doa dari semuanya, kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tentunya membawa kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya bagi siswa kita di SMP Negeri 7 pada video ini. Baik, biar semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan Guru yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan destinasi pada hari ini. Izinkan saya melanjutkan menjelaskan pemahaman pada ketiga dan keempat, yaitu masih mengenai budaya positif terkait nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan yang mengarah pada murid. Di sini
Di sini yang kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama antara murid dengan guru untuk mencapai kesepakatan dan membangun kemandirian sehingga tidak adanya paksaan dari semua anggota kelas. Di sini yang kelas atau sekolah mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah atau sudah sering dengar dengan kalimat atau pernyataan aktif. Nanti akan dijelaskan mungkin adakah perbedaan ataukah sama antara penolakan aktif dengan keyakinan kelas tersebut. Di sini keyakinan kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas atau sekolah harus bersumber pada keyakinan yang diungkapkan oleh murid dan mengandung unsur nilai kebajikan. Jadi tidak dibuat sembarangan asal membuat peraturan, tapi harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini, nilai positif yang kita munculkan nantinya pada keyakinan kelas tersebut, seperti halnya dengan nilai-nilai keselamatan, kebersihan, menunjukkan sikap saling menghormati, nilai keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Jadi dengan keyakinan kelas itu harus dikaitkan dengan nilai kebajikan atau nilai positif yang dimunculkan dalam setiap kata tersebut atau keyakinan tersebut. Di sini bagaimana para murid fisika minta pendapatnya Bapak Ibu yang guru di sini hadir Bapak. Menurut Bapak Ibu semua di sini, keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu adalah hal yang sama. Betul atau salah menurut Bapak Ibu? Boleh minta pendapatnya? Keyakinan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama. Salah. Menurut Bapak Ibu, betul atau salah? Ya, keyakinan dan keyakinan itu Salah. Salah. Kalau menurut saya itu dari kelas adalah hal yang berbeda. Jangan tidak sampai awal kalau keyakinan kelas itu kan dilakukan secara bersama-sama tanpa ada paksaan dan Sesuai dengan kesepakatan kelas. Jam kelas 9 boleh. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan adakah yang berbeda apakah kelas dan kelas itu hal yang sama, ada yang sama dan saya bilang saya udah jam penuh. tidak ada kesepakatan bahwa keyakinan kelas dan keyakinan
awal dan dari PKS. Tata tertib lah. Pas bikin keyakinan kelas, masalahnya yang itu lagi apa yang lebih kecil lagi? Nama dengan ini enggak kesepakatan kelas gitu. Komitmen kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Di sini pokoknya ya, di sini ada kaitan antara pelakuan dengan nilai berita. Di sini satu ya ada kelas ada Habis ini kan rapor PPKS. penggunaan yang takut dari pokok. Jadi nilai berita yang muncul dari aturan menggunakan
boleh. Ya, kalau menurut saya yang pertama itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian nanti yang keduanya baru menyaring peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah itu kemudian baru berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian setelah itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian meninjau, yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada yang punya pendapat lain? Saya. Boleh. Kalau menurut saya, yang pertama itu berdiskusi mengenai gambaran prestasi yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang satu. Kemudian keduanya berdiskusi mengumpulkan peraturan. Ya. Yang perlu ditaati oleh kelas. Ketiga, menyatakan peraturan-peraturan menjadi kewajiban. Terus di keempatnya berdiskusi mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bu Dini dan Janet, terima kasih sudah mengenalkannya. Selanjutnya kita lihat tentang permohonannya dan penyusunannya. Ya, nomor 1 dan selanjutnya sama, betul ya? Awal dan akhirnya betul. 1, berdiskusi dulu memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menyambung keyakinan peraturan menjadi nilai kebajikan. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu susunannya dalam berbeda. Nanti praktiknya akan dihafalkan lagi. Sebelum lanjut ke pemateri berikutnya, Bu Herweti, saya pengen meminta semangatnya sebelumnya dengan motto SMP Negeri 7 Cirebon. Masih ingat Bapak Ibu motto SMP Negeri 7 Cirebon? Ketika saya katakan SMP Negeri 7 Cirebon prestasi, boleh prestasi itu?
ya. Ya, terima Bernalar kritis. Bergotong royong. Ada juga berkebinekaan global. Mandiri. Kritis. Inovatif. Yang paling bagus itu pilih salah satu. Mungkin di nomor 3. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang terpercaya. Itu kayaknya karena untuk mendapatkan imbalan, jadi bukan dari motivasi intrinsik ya, tapi ekstrinsik. Jadi ketika tidak
Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan kertas dengan membuat pernyataan dan menuliskan peraturan yang berkaitan dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 9 8K. Ya. Oke, Ibu bagikan ya kertasnya. Masing-masing siswa untuk memberikan peraturan kelas sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Sudah menerima semuanya? Sudah? Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat peraturan apa yang ingin kalian wujudkan di kelas ini. Ya? Silakan. Nanti Ibu minta untuk menempelkan di depan papan tulis. Itu yang kelas 8K. Boleh pendapat kalian dituangkan di dalam kertas ini, ya. Silakan dituangkan. Nanti kalian boleh tempelkan di depan yang sudah ditulis judulnya keyakinan kelas 8K. Jadi kalau Ibu minta ditempel, boleh kalian tempel. Sudah semua membuat peraturan kelasnya, boleh? Belum? Nah, ini masih waktu. Satu saja. Nanti akan Ibu simpulkan dari peraturan tersebut, Ibu ubah menjadi kalimat yang positif dan Ibu jadikan itu sebuah keyakinan kelas 8K. Yang Ibu sepakati, yang kalian sepakati, dan kita sama-sama meyakini itu dijadikan sebuah keyakinan kelas kita. Sudah? Sudah ya? Silakan dari Rafli untuk menempelkan keyakinan kelasnya di papan kuis. Boleh pendapat Rafli disusul temannya, boleh? Silakan. Oke, lanjut. Ya. Sudah? Ibu simpulkan dari beberapa, silakan lagi. Tolong didokumentasikan. Ibu, nanti akan
saling menghargai antar teman, nilai kebajikan apa yang kita terapkan di sini? Nilai keadilan, nilai toleransi atau sikap saling menghormati, sikap saling hormat atau menghormati. Berarti supaya ibu dan kalian sama-sama bisa menciptakan suasana pembelajaran yang bisa menyenangkan, aman, tertib, ibu dan kalian harus bisa menjaga keamanan kelas, ya. Berarti kami guru dan murid menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Kalian pengen suasana belajar kita menyenangkan? Kan memorinya penuh. Talita, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis berantem ya dengan Kalis. Iya bu, orang saya lagi kesel ya sama si Kalis. Kenapa kamu bisa kesal? Si Kalis tuh bu, terus-terusan ngeliat kerjaan saya, bukan cari tahu gimana cara ngerjainnya. Bukan hanya PR bu, tugas-tugas juga dia selalu nyontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya kan bu? Iya. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Kalis? Ya saya marah-marah bu, saya menghina Kalis dan tanpa sadar saya beberapa mejanya bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya lah bu, masa saya diem aja? Saya udah susah payah ngerjain soal, tapi si Kalis hanya nyontek terus tidak mau bersoal sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Kalis. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya dengan memukul Kalis, dengan hal yang lebih buruk lainnya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan yang kamu terapkan dengan marah tersebut sampai dengan menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mapel atau wali kelas saya bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Talita. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelas. Makasih bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, nama saya Talita dari kelas 9F. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Salsa karena saya jadi bisa tahu bagaimana mengendalikan amarah saat menghadapi perilaku teman saya. Saya juga bisa lebih mengontrol amarah dan lebih bersabar dan tidak emosian saat menghadapi teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Andika, silakan duduk. Kamu tahu mengapa Bu Salsa panggil kamu ke ruangan ini? Mungkin berkaitan dengan masalah yang kemarin saya proses Bu. Nah, itu kamu tahu. Tapi kamu masuk kan kemarin? Masuk Bu. Andika, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bu Salsa. Namun, setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Kira-kira, kenapa kamu kemarin tidak masuk kelas di saat pembelajaran PPKN dengan Bu Salsa? Saya sakit perut Bu,
Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Kayaknya belum, Bu. Keyakinan kelas mana yang belum kamu terapkan? Kalau tadi kepala guru di kelas ketika ada keperluan atau pergi ke toilet. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya meminta maaf tidak memberikannya terlebih dahulu. Kedua, saya akan mendisiplin untuk mengamati dan memberikan dan akan saya harus tampil. Dan yang ketiga, saya akan sarapan dan membawa bekal makanan supaya pas dan maghribnya saya bisa belajar dengan fokus. Baik, Bu Salsa apresiasi untuk perubahan sikap positif kamu dari pertama meminta maaf ya kepada Bu Salsa, yang kedua mengakui kesalahan atas perbuatan kamu. Kedepannya Ibu Salsa harap Andika bisa lebih disiplin lagi dan mentaati tata tertib yang ada di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas. Silakan Andika boleh lanjut kembali istirahat. Terima kasih Bu atas Bu Salsa. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika. Saya sangat senang diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya lakukan, yaitu bolos. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi karena saya sadar itu melanggar keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa membedakan seorang mukmin dengan kafir adalah dilihat dari sholatnya. Dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi